Selamat malam Bapak Ibu. Sumu, gerah nggih. Kiranya kepanasan ini semakin membakar kita untuk semangat mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, tema pada malam hari ini adalah jangan membedakan orang. Sebelum saya menjelaskan tentang membedakan, kita di sini berkumpul itu karena ada kesamaan. Betul atau betul ini? Sekalipun ada yang berbeda. Tetapi kita berkumpul itu karena kesamaan. Ada satu rasa hati yang sama di dalam kita masuk ke gereja. Kita sama-sama merindukan, tercerahkan, tersegarkan oleh firman Tuhan. Kita sama-sama merindukan memuji Tuhan. Bahkan tadi di majelis gitu ya, ada yang berbeda warna harus pulang dulu gitu ya. Nah, itulah ketika ada perbedaan merasa tidak enak begitu ya. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita merasa senang ketika ada banyak sekali kesamaan di dalam diri kita. Mungkin ketika kita ke luar negeri, kemudian kita bertemu dengan orang yang sangat asing gitu ya, bahkan bahasanya berbeda, kita merasa sendirian sekalipun kita di dalam satu ruangan. Tetapi ketika di luar negeri ketemu dengan orang sesama orang Indonesia, bahkan orang Jawa, mungkin sesama suku, kita akan merasa senang sekali. Nah, begitulah memang kita berkumpul karena ada kesamaan. Bahkan kalau kita memilih teman ini ada banyak mahasiswa, biasanya teman kita adalah seagama, sesuku, atau bahkan sama-sama begitu ya. Nah, begitu juga dengan kakak-kakak yang di sini ya dari NTT. Mungkin kalau mereka hanya sendiri di sini, orang NTT sendiri, tidak akan mau begitu ya. Dia akan berkumpul karena teman-temannya juga ikut di GKJ Wonocatur ini. Nah, namun Bapak Ibu, sebanyak-banyaknya kesamaan di dalam dunia ini, pasti ada perbedaan. Saat di gereja, sama-sama pelayanan, sama-sama orang Kristen, ada perbedaan. Ada perbedaan pendapat, perbedaan rambut, dan lain sebagainya. Jadi perbedaan itu adalah suatu realita yang harus kita hadapi. Perbedaan itu hal yang tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Tetapi banyak orang tidak bisa merespon perbedaan itu. Ketika di rumah mungkin suami istri perbedaan pendapat bisa menjadi konflik gitu ya. Kita pun ketika bergereja di sini ada perbedaan pendapat, perbedaan warna baju gitu ya. Itu pun terjadi konflik gitu ya. Jadi seringkali perbedaan itu ketika tidak dapat diselesaikan itu menjadi sebuah konflik Bapak Ibu. Nah, biasanya konflik terjadi karena ada stereotip atau pandangan umum. Nah ini biasanya kalau terkait suku Bapak Ibu, suku Jawa itu terkenal apa Bapak Ibu? Orang NTT ini memandang orang-orang Jawa ini seperti apa begitu ya? Biasanya orang Jawa dikenal itu lemah lembut gitu ya, mantu idaman gitu ya katanya. Biasanya orang Jawa itu lembut, lirih kalau ngomong begitu ya. Tetapi suka ngomong di belakang gitu ya. Benar atau salah ini? Salah ya. Nah, tetapi kalau orang Batak gitu ya, apa? Biasanya apa? Tegas ya, bukan tegas ya, tegas ya. Kata Mbak Singarnya sih tegas gitu ya. Belak-belakan suaranya keras gitu ya.
suka ngomong di depan gitu ya. Ngomong aja di depan gitu ya, jangan ngomong di belakang gitu. Bahkan orang Batak suka mengejek orang Jawa itu orang yang bermuka dua gitu. Nah, kalau orang Timur apa nih? Kakak-kakak di ini. Apa nih? Kak Lise. Nah, itulah Bapak Ibu. Seringkali perbedaan karena adanya perbedaan suku, pandangan umum yang seringkali buruk, kita akhirnya ketika bertemu hanya satu dua begitu ya, itu kita memandang rendah perbedaan itu. Padahal kita hanya ketemu itu tidak setiap hari gitu ya. Bahkan suami istri yang bertemu tiap hari pun masih konflik ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda, kita mudah sekali untuk menghakimi dan menilai orang lain. Jadi stereotip itu tidak bisa menjadi ukuran untuk kita menilai orang. Kita punya latar belakang masing-masing dengan keluarga, kita punya masa lalu masing-masing yang membuat kita tidak bisa menyamaratakan orang. Tetapi mudah bagi kita untuk memandang orang secara berbeda. Kita merasa diri kita yang paling baik gitu ya. Kalau di gereja ya orang tua itu dikenal kaku begitu ya, yang kesepuan gitu ya. Kalau orang muda itu liar gitu ya, yang banyak ide-ide, pengen kesana kesini gitu ya Pak timbul ya. Nah, ketika berdinamika di dalam pelayanan gereja, ketika disatukan, biasanya yang terjadi adalah konflik Bapak Ibu. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita memaknai perbedaan itu? Bagaimana cara kita agar berdamai dengan perbedaan itu? Karena perbedaan itu selalu ada di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, begitu juga di dalam bacaan kita. Saat kita membaca sekilas Bapak Ibu, kita akan dengan mudah melihat dan menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus membeda-bedakan orang. Bahkan Tuhan Yesus menganggap orang yang di luar Yahudi, ya adalah perempuan dari Sirofenia ini adalah dianggap seperti seekor anjing. Siapa yang mau disamakan dengan seekor anjing? Tidak ada yang mau nggih Bapak Ibu. Nah, apakah benar itu adalah sebuah penghinaan yang diberikan Yesus kepada perempuan Sirofenisia? Jikalau benar, mengapa Yesus tetap menolong anak dari perempuan yang kerasukan setan ini? Nah, sebelum itu kita perlu melihat dulu konteks Sirofenisia itu apa, Bapak? Jadi Sirofenisia adalah kota yang sangat maju peradabannya di zaman Tuhan Yesus. Budaya mereka sangat tinggi, bahkan menjadi dasar pijakan peradaban dunia. Jadi abjad Venesia ini adalah dasar dari semua abjad yang ada di dunia. Mereka dekat dengan mitologi Yunani, mereka dekat dengan filosofi yang terkenal dari Yunani. Nah, berbanding terbalik dengan bangsa Yahudi yang pada waktu itu adalah bekas jajahan bangsa Mesir. Nah, ibu-ibu, bapak-ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus kepada perempuan Sirofenisia ini adalah untuk menguji apakah perempuan Sirofenisia ini adalah membeda-bedakan orang. Apakah perempuan Sirofenisia ini adalah merendahkan diri untuk ditolong oleh Tuhan Yesus. Tapi kita bisa melihat jawaban perempuan ini sangat disukai oleh Tuhan Yesus. Ia menjawab, benar Tuhan, aku ini memang seekor anjing yang meminta reremahan, berkat gitu, yang sedikit yang dijatuhkan oleh anak-anak yang dibesarkan, yang diutamakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita bisa melihat sebenarnya Yesus ini
mengutamakan pelayanan kepada orang-orang Yahudi. Namun tidak menutup untuk melayani orang-orang yang di luar Yahudi. Ini terjadi karena Tuhan Yesus ingin menyindir orang-orang Yahudi yang pada saat itu justru tidak diterima pelayanannya. Pelayanan Tuhan Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi. Nah, kita kembali ke tema kita. Jangan membedakan orang. Kita bisa melihat keteladanan dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus memandang orang lain yang punya stereotip buruk. Jadi Bapak Ibu, orang di luar Yahudi itu dipandang rendah oleh bangsa Yahudi sendiri. Karena dia merasa dia tuh umat pilihan Tuhan, Bapak Ibu. Dia tuh bangsa yang paling benar di seluruh dunia ini gitu ya. Makanya dia tidak mau bergaul dengan orang di luar Yahudi. Dan orang Yunani juga memandang rendah orang Yahudi. Karena orang Yunani merasa punya peradaban yang baik, yang lebih baik daripada orang Yahudi. Tapi kita melihat Tuhan Yesus berbeda dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Kita bisa melihat juga, tidak hanya Tuhan Yesus yang tidak membeda-bedakan, tetapi perempuan Sirofenisia ini juga tidak membeda-bedakan. Yesus tidak akan menolong jikalau Yesus memandang perempuan itu buruk. Yesus memandang perempuan itu adalah penyembah berhala. Perempuan Sirofenisia juga tidak akan mau meminta tolong kepada Tuhan Yesus ketika dia memandang sebelah mata orang Yahudi sebagai orang yang eksklusif, aneh, dan lain sebagainya. Jadi kita diperlihatkan yang toleransi itu tidak hanya Tuhan Yesus Bapak Ibu, tetapi juga perempuan Sirofenisia. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga memanggil kita untuk bersahabat dengan siapapun. Apapun sukunya, Yesus mengajarkan kita untuk mensahabati orang-orang yang meminta tolong, orang-orang yang lemah, yang tertindas dan perlu ditolong, sekalipun berbeda keyakinan, berbeda suku. Jikalau Yesus mau datang ke dunia, Yesus yang dari surga datang ke dunia untuk bersahabat dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang siapapun. Tetapi mengapa kita sulit sekali? Bahkan di dalam gereja seringkali tidak bisa merespon perbedaan-perbedaan. Bagaimana kita menjadi berkat ketika di dalam gereja kita sulit merespon perbedaan yang ada. Nah, cara kita memahami perbedaan itu adalah dengan mengenal. Jangan terburu-buru untuk menilai seseorang. Di dalam dunia ini ada sebab akibat. Anak yang nakal itu juga ada sebabnya, begitu ya. Orang yang berperilaku seperti itu juga ada sebabnya. Marilah kita memahami. Marilah kita mencari tahu lebih dalam orang itu, mengenal lebih dalam orang itu. Kalau kita di rumah kita bertemu tiap hari orang tua atau pasangan kita, anak-anak kita pun kita mencoba memahami dan bahkan seringkali terjadi crash. Tetapi mengapa kita yang di luar rumah justru lebih mudah untuk kita menilai? Kita bisa memulai perbedaan itu di gereja. Gereja seharusnya menjadi laboratorium untuk kita memahami perbedaan yang ada. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan perbedaan di gereja, kita tidak akan menjadi berkat bagi bangsa lain atau orang-orang di luar keyakinan kita. Belajarlah dan berdiskusilah mengenai perbedaan yang ada. Mengapa dia berpikir seperti itu? Kenali lebih dalam. Jangan sampai justru di dalam gereja ada jemaat yang terasingkan, tidak disambut, tidak diterima karena ada perbedaan tadi. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah cerita yang barangkali mengajak kita untuk
memahami, banyak sekali perbedaan itu membuat kesalahpahaman. Jadi ada sebuah cerita namanya Pak Joni gitu ya. Biar apa? Biar nggak ada yang tersinggung ini. Kalau Pak Joko nanti tersinggung. Nah, Pak Joni ini beli mobil baru. Pak Joni beli mobil baru yang paling mahal, misalnya Toyota Zenix gitu ya, yang lagi viral nih. Nah, Toyota Zenix ini baru dibeli, Bapak. Mungkin harganya 0,5 M gitu. Nah, Pak Joni ini punya rumah, punya anak kecil yang masih belajar menulis. Nah, kemudian anak ini dengan santainya mengoret-ngoret mobil ayahnya begitu ya. Dan ketika mengoret-ngoret itu dimarahilah anak itu dengan sangat keras. Bahkan tangan sebagai hukuman dari mencoret-coret mobil yang baru dan sangat dikasihnya, anak itu dipukul tangannya dengan kunci Inggris gitu ya. Kunci Inggris ada yang tahu yang sangat besar itu gitu ya. Nah, kemudian singkat cerita menangislah anak itu dan dibawa ke rumah sakit begitu. Setelah dibawa ke rumah sakit oleh ayahnya sendiri, Pak Joni itu dikatakan kepada dokter bahwa anaknya ini patah tulang, bahkan tidak bisa pulih sempurna karena mungkin tidak tahu ya patahnya itu sampai merusak saraf dan lain sebagainya. Anak ini berkata kepada ayahnya, "Pah, ya kapan tanganku kembali seperti semula?" Kemudian menangislah ayah itu dan pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, Pak Joni ini menendang dan memukul mobilnya yang baru. Setelah memukul dan menendang mobil yang baru ini, Pak Joni ini melihat coretan-coretan yang ditulis oleh ayahnya, oleh anaknya ini. Bapak Ibu tahu apa yang ditulis? Yang ditulis adalah, "Aku sayang papaku." Semakin menangislah, semakin sedihlah Pak Joni ini. Gitu ya. Nah, apa keterkaitan cerita ini dengan jangan membedakan orang? Seringkali perbedaan itu membuat kita menjadi salah paham. Kita menjadi apa ya Bapak? Sudah menilai orang itu. Pak Joni ini menilai anaknya itu tidak menghargai gitu ya. Anaknya itu mencoret-coret gitu ya mobil yang baru. Padahal anaknya ini hanya ingin menunjukkan, "Pah, aku sayang sama kamu, sama papa." Tapi disalahpahamkan oleh Pak Joni ini. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali banyak konflik, perbedaan-perbedaan yang ada karena adanya kesalahpahaman di dalam kehidupan kita. Mari kita dipanggil untuk menyelesaikan perbedaan, menyelesaikan kesalahpahaman yang selama ini ada di dalam hidup kita. Belajarlah untuk mendiskusikan perbedaan yang ada, kenali lebih dalam. Mari Bapak Ibu kita dipanggil tidak untuk menghakimi, tetapi memahami orang lebih dalam lagi. Selamat menikmati perbedaan-perbedaan yang ada. Kita tidak mungkin sama 100%. Marilah kita menerima perbedaan itu sebagai bagian dari realita yang memperkaya, yang membahagiakan, yang membuat hidup kita berwarna satu dengan yang lain. Seperti Yesus yang mau menerima dan menolong orang yang berbeda. Seperti perempuan Sirofenisia yang mau membuka diri untuk ditolong oleh orang lain. Maukah kita sekalipun berbeda dengan orang lain untuk menolong dan menerima dan mau ditolong oleh
orang lain. Baiklah, kita juga tidak membeda-bedakan jemaat. Kita semua sama. Marilah kita memandang sesama kita sebagai sebuah ciptaan yang layak untuk dikasihi. Perbedaan membuat kita menikmati indahnya keberagaman. Sungguh indahnya hidup ini ketika perbedaan bisa hidup berdampingan bersama-sama. Selamat menghayati perbedaan sebagai sebuah anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.